Orang Madura maling, suka mencuri besi tua dan dijual kiloan. Orang Madura keras kepala, tak mau mengalah dan menang sendiri. Orang Madura suka carok, apapun masalahnya harus diselesaikan dengan cara carok. Orang Madura saudara kembar Vrindavan, dandanannya aneh, norak dan kampungan. Mungkin itulah yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang membenci suku Madura. Bukankah ini sangat rasis? Lalu, kenapa orang-orang Madura selalu menjadi bahan rasisme oleh suku lainnya di Indonesia? Sebelum saya kupas tuntas, mengapa orang-orang Madura selalu mendapat julukan bahwa orang-orang Madura adalah maling, suka mencuri, dan orang-orang Madura orang yang keras kepala? Jangan lupa like dulu video ini sebagai bentuk dukungan kalian semua kepada suku Madura. Stop rasisme kepada suku apapun. Terima kasih sudah like video ini. Semoga yang like video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, serta Sumeneb. Suku Madura merupakan etnis dengan populasi yang cukup besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di bagian timur, Jawa Timur, biasanya disebut wilayah Tapal Kuda, dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan, serta sifatnya yang mudah tersinggung, tetapi mereka juga dikenal disiplin dan rajin bekerja. Selain itu, orang Madura juga dikenal mempunyai tradisi Islam yang sangat kuat. Seperti yang banyak terjadi, rasisme di kota Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Dikutip dari BPS Kota Surabaya, jumlah penduduk jiwa mencapai angka 3 juta penduduk dengan bermacam-macam etnis dan budaya. Etnis Madura adalah salah satunya. Sudah menjadi rahasia umum bagi warga kota Surabaya bahwa masih sering melakukan rasisme terhadap etnis Madura. Dalam percakapan sehari-hari, dapat didengar ejekan dan candaan untuk etnis Madura tersebut. Contohnya, ejekan dan candaan tersebut seperti toko Madura, bensinnya dicampur dengan air. Tiang besi di Surabaya kebanyakan dicuri maling dari Madura. Madura wajahnya seperti Rohingya, dan banyak lagi. Di saat mereka melihat orang dengan etnis Madura, mereka selalu bercanda dengan dikaitkan dengan maling. Masyarakat kota Surabaya selalu mengkaitkan kegiatan kriminalitas atau kegiatan yang tidak etis dengan etnis Madura. Entah mengapa hal tersebut sudah dianggap sebagai percakapan yang biasa di kota Surabaya. Menurut pendapat saya sendiri sebagai penduduk asli kota Surabaya dengan etnis Jawa, hal tersebut merupakan egotisme masyarakat Surabaya yang tinggi, sehingga mereka tidak mau menyalahkan masyarakat Surabaya sendiri mengenai kegiatan kriminal atau kegiatan tidak etis lainnya. Padahal kebanyakan kegiatan kriminal atau kegiatan tidak etis lainnya di kota Surabaya sering dilakukan oleh masyarakat kota Surabaya sendiri. Contohnya adalah kasus pencurian tiang-tiang besi di Surabaya. Masyarakat Surabaya berasumsi pelakunya adalah orang-orang Madura. Namun saat pelaku tertangkap, pelakunya adalah warga Surabaya sendiri dengan etnis Jawa. Berdasarkan dari orang dengan etnis Madura yang saya temui sendiri, mereka cenderung ramah, sopan, baik hati dalam membantu, tidak seperti deskripsi warga Surabaya terhadap etnis Madura. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi dengan kesadaran diri masyarakat kota Surabaya atas rasisme terhadap etnis Madura. Kegiatan kriminal atau tidak etis lainnya tidak boleh langsung dikaitkan dengan etnis-etnis tertentu. Apapun kejahatan di Surabaya, orang Madura selalu dijadikan kambing hitam. Kalimat di atas sedikit banyak menggambarkan kekesalan teman saya terhadap beberapa aksi kriminal yang belakangan ini terjadi di kota Surabaya. Sejak dibangunnya jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan Pulau Madura, angka kriminalitas di Surabaya semakin meningkat, mulai dari aksi curanmor, begal, perampokan, maling besi, dan masih banyak lagi. Prasangka seperti ini tidak hanya dimiliki teman saya, melainkan juga kebanyakan warga Surabaya. Setiap ada berita kejahatan di Surabaya, pikiran masyarakat selalu menjurus ke sana. Contohnya, ketika beberapa waktu lalu viral video yang menunjukkan sebuah bangku taman yang terbuat dari besi dipotong bagian sandaran tangannya. Postingan video tersebut penuh dengan komentar seperti, "Pasti pelakunya adalah orang Meksiko," atau ulahnya warga negeri seberang itu. Yang dimaksud orang Meksiko atau yang berinisial M merujuk kepada makna Madura. Diawali dari kejadian nyeleneh. Yang pertama,
Prasangka buruk yang sudah terbangun saat ini diawali dari beberapa kejadian pencurian yang dianggap cukup nyeleneh di mata orang Surabaya. Bila membahas soal aksi pencurian ini, targetnya pasti tidak jauh-jauh dari barang seperti laptop, handphone, perhiasan, dan motor. Herannya, beberapa tahun belakangan, marak pencurian barang-barang yang terbuat dari besi, seperti tiang listrik PLN, besi penahan rel kereta api milik KAI, hingga baut-baut di jembatan Suramadu. Setelah para pelakunya ditangkap dan ditanya alasannya, ternyata untuk dijual kembali atau disalurkan ke pedagang besi bekas. Masalahnya, profesi pedagang besi bekas sendiri memang sudah sangat melekat pada identitas warga Madura. Banyak yang menjadi saudagar kaya dari hasil menjual besi bekas. Bukan berarti mereka ini kaya dari hasil curiannya, tetapi hal-hal inilah yang akhirnya dijadikan dasar oleh warga Surabaya untuk melakukan cocok logi, hingga akhirnya muncul stereotip buruk terhadap orang-orang Madura. Yang kedua, perilaku para pencuri ketika dipergoki oleh warga. Jawaban mereka ini sungguh mengherankan dan di luar nalar. Contohnya, ketika ada yang terpergok berusaha mencuri tiang besi, mereka membawa-bawa nama agama dan beranggapan bahwa tiang tersebut milik Gusti Allah, sehingga bagi mereka wajar kalau diambil karena bukan milik negara. Perilaku seperti ini lagi dan lagi dikaitkan dengan orang-orang Madura karena memang mereka ini sangat islami. Banyak pondok pesantren di sana mulai dari desa hingga kota. Bahkan sudah menjadi pemandangan wajar ketika di tempat umum melihat warga Madura beraktivitas di luar rumah menggunakan sarung dan kopiah. Kedua hal di atas bisa dibilang cukup unik sampai melekat di pikiran orang-orang Surabaya. Dampaknya, bila ada tindak pencurian serupa, maka orang-orang Madura lah yang akan disalahkan. Klaim terhadap orang Madura tak bisa dijadikan dasar. Stereotip buruk yang muncul dipertebal oleh persepsi masyarakat Surabaya terhadap perilaku orang Madura dalam sehari-hari yang bisa dibilang cukup berbeda. Salah satu contohnya adalah maraknya toko kelontong yang dijaga oleh orang Madura dan mampu membuka 24 jam. Kelakuan mereka ketika menjaga toko juga kerap mengundang tanda tanya, seperti tampak sering melayani pelanggan sambil ngobrol lewat telepon. Padahal kalau dilihat di beberapa laporan berita, banyak sekali kejadian kejahatan di Surabaya yang dilakukan oleh warganya sendiri. Beberapa bahkan dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga dan tetangga. Ya memang ada sih orang-orang Madura juga, tetapi begitu juga dengan warga-warga daerah lainnya sekitar seperti Gresik dan Sidoarjo. Lagi pula, daripada fokus dengan latar belakang pelakunya, lebih baik fokus dengan perilaku kejahatan yang diperbuat dan memastikan perilaku tersebut tidak terulang kembali. Intinya, klaim bahwa orang Madura menyebabkan angka kriminalitas di Surabaya naik tak bisa dibenarkan. Klaim tadi seperti didasari oleh stereotip yang terlanjur dibentuk oleh warga Surabaya sendiri. Perbedaan perilaku yang ada tidak bisa dijadikan dasar untuk memandang berbeda golongan lain, apalagi sampai memunculkan stereotip buruk terhadap orang-orang Madura. Jadi buat teman-teman semuanya, stop rasisme terhadap suku apapun itu. Jangan menghakimi sesuatu jika pelakunya hanyalah oknum. Tidak semua orang-orang Madura seperti itu. Masih banyak orang-orang Madura lainnya yang berperilaku baik dan sopan. Jangan lupa like dulu video ini sebagai bentuk dukungan kalian semua kepada suku Madura. Stop rasisme kepada suku apapun. Terima kasih sudah like video ini. Semoga yang like video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin.